Halo Sot, ya ampun, lagi kenapa sih? Kelihatannya pusing banget, lagi mikirin tugas kah? Bukan ke, ini lebih ke aku bingung aja gitu ya. Ini kan ada tugas materi UAS filsafat. Nah, aku tuh disuruh buat ini UAS tentang tag video tentang apa itu filsafat ketuhanan dan gimana hubungannya sama manusia. Kepala aku tuh berasa pecah banget. Jadi gimana ya? Oh alah, materi tentang itu. Santai aja, coba kita pretelin, kita bahas bareng-bareng pakai bahasa manusia yang normal gitu. Emang bagian mana yang bikin kamu bingung? Gini dasarnya dulu deh. Kita kan diajarin agama dari kecil tuh ya sama orang tua kita. Tuhan itu yang disembah, terus ada dogmanya. Nah, pas masuk filsafat ketuhanan, kok pendekatannya beda ya? Emang bedanya sama teologi atau ilmu agama itu apa sih? Nah, itu poin awal yang bagus. Bedanya gini, Sot. Kalau misalnya ilmu agama atau teologi, mereka itu berangkat dari keimanan. Kamu harus percaya dulu nih sama wahyu dan kitab suci, baru kamu dapat paham tentang itu. Tapi kalau misalnya filsafat ketuhanan, model utamanya itu adalah akal budi atau rasio. Kita itu mempertanyakan dan memikirkan konsep Tuhan secara kritis, universal, dan radikal. Nah, maksudnya radikal di sini tuh ya sampai ke akar-akarnya gitu. Oh, berarti filsafat ketuhanan itu nggak pakai kitab suci dong. Bukannya nggak pakai, tapi dia tuh mencoba untuk membuktikan atau memahami konsep Tuhan itu tuh tanpa harus mendasarkan diri pada suatu doktrin agama tertentu dulu. Jadi orang tuh apa ya, orang kan punya agamanya masing-masing atau bahkan orang masih mencari Tuhannya. Nah itu tuh bisa duduk bareng-bareng untuk mendiskusikan ini memakai logika. Oh, oke, masuk akal. Terus, kalau filsuf-filsuf itu mikirin Tuhan. Nah, apa aja sih yang biasanya mereka bahas? Kan Tuhan kan nggak kelihatan gitu. Gimana logika kita bisa nyampe ke sana? Nah, kalau soal itu banyak jalurnya. Ada yang namanya argumen kosmologis, teologis, sampai ontologis. Nah, kedengarannya keren kan? Tapi simpelnya gini, kamu misalnya lihat kopi nih, gitu kan. Nah, terus kenapa sama kompi kamu? Mau aku habisin? Ya enggak dong. Nah, kopi ini tuh ada karena ada yang bikin kan. Nah, Hmm, ada baristanya yang nyeduh, ada petani yang nanam bijinya. Gak mungkin tiba-tiba ini kopi muncul sendiri di meja gitu. ya iyalah, emangnya sulap. Nah, para filsuf kayak Thomas Aquinas pakai logika, kemudian di alam semesta ini juga segala sesuatu ada sebab akibatnya. Misalkan Sotya ada karena orang tua Sotya gitu. Nah, bumi juga ada Hmm. karena proses alam semesta. Tapi rantai sebab akibat ini tuh gak bisa mundur terus tanpa sebab atau tanpa batas. Nah, harus ada sebab pertama yang gak disebabkan oleh apapun. Nah, sebab pertama itu yang disebut Tuhan atau the first cause, itu namanya argumen kosmologis. Oh, I see. Jadi Tuhan itu ibaratnya pemicu utama ya, yang bikin semuanya itu ada. Tapi bentar kalau Tuhan itu pencipta yang maha segalanya, kenapa di dunia ini masih banyak masalah? Kayak misalnya ada perang, ada bencana, terus orang jahat itu yang makin kaya, orang baik yang tambah menderita. Ini kan juga dibahas ya di filsafat. Apa sih namanya? The problem of evil bukan? Wih, keren banget sih, ya ampun. Nah, berarti langsung nih nyambung ke problem kejahatan yang tadi sudah Sotya bilang, problem of evil. Nah, itu tuh menjadi salah satu perdebatan paling panas di filsafat ketuhanan. Kalau Tuhan Maha Kuasa dan Maha Baik, kenapa ada kejahatan? Nah, disitulah pembahasan kita kegeser ke hubungan antara Tuhan dan manusia. Nah, jadi gimana itu hubungannya? Apa gara-gara manusia itu dikasih kebebasan? Nah, tepat sekali. Sebagian besar filsuf itu tuh berpendapat kalau Tuhan menciptakan manusia itu lengkap dengan kehendakan bebas atau yang kita tahu tuh free will. Nah, Tuhan Hmm, bukan lagi sebagai mainan robot atau pion catur karena manusia tuh punya kebebasan untuk memilih, maka muncullah potensi adanya kebaikan dan kejahatan.
Nah, kemudian kejahatan moral itu seringkali terjadi karena pilihan salah dari manusia itu sendiri, bukan karena Tuhannya yang jahat. Oh, berarti posisi manusia di mata filsafat ketuhanan itu sangat sentral ya. Kita bukan makhluk kosong, tapi ya kita juga punya akal buat mengenali Tuhan, tapi juga punya kebebasan buat bertindak. Nah, betul sekali. Malah kalau misalnya Sotia baca pemikiran filsuf eksistensial atau eksistensialisme ketuhanan itu tuh kayak Soren Kierkegaard. Nah, dia tuh bilang bahwa hubungan manusia sama Tuhan itu personal banget dan juga subjektif. Bukan cuma soal mikirin teori Tuhan di otak, tapi soal bagaimana manusia itu melompat dengan iman atau yang bisa kita ketahui yaitu live of faith di tengah ketidakpastian hidup. Bentar-bentar aku rangkum dikit ya. Jadi filsafat ketuhanan itu bukan mau ngerusak iman ya, Iya, tapi betul. justru mau mendalami esensi ketuhanan lewat akal dan hubungannya sama manusia itu makhluk yang bermakna justru karena dia itu punya kesadaran akan adanya sesuatu yang lebih besar darinya, sekaligus punya tanggung jawab atas kebebasan dirinya. Kayak gitu ya. Nah, betul sekali 100 buat Sotia. Nah, tuh kan lu sebenarnya tuh udah paham, cuma ketutupan panik sama pusing aja mikirin Iya ya. tugasnya. Aduh, bener lagi. Tapi kalau misalnya kita ditanya sama dosen gitu ya, apa sih relevansi belajar filsafat ketuhanan buat manusia modern zaman sekarang? Aku harus jawab apa? Kan zaman sekarang tuh kan orang makin praktis, serba teknologi lah, apa-apa teknologi. Nah, relevansinya justru penting banget di zaman sekarang ini, dimana di zaman yang serba cepat dan bikin cemas ini, manusia itu sering kehilangan arah atau mengalami krisis eksistensial. Filsafat ketuhanan ini tuh mengajak kita buat berhenti sejenak, memikirkan lagi tentang makna hidup, tentang batasan diri kita sebagai manusia, dan juga bikin kita tuh gak sombong sama teknologi yang kita punya. Itu membuat kita sadar kalau di atas sains itu masih ada misteri terbesar alam semesta yang kita sebut Tuhan. Wah, gila, ke diskusi kita ini berasa dapat pencerahan spiritual gitu ya, sekaligus pemahaman akademis. Gak kebayang sih ini mau apa tadinya dibuat tugas UAS nanti. Mantap, yang penting pas cek video ini tuh kita kayak bawaannya santai, kayak nggak usah kaku kayak lagi baca undang-undang gitu kan. Jadi kita bahas ngobrol-ngobrol santai tapi bermakna. Oke, siap ntar aku kapan-kapan deh traktir nyeblak ya buat ya sebagai tanda terima kasih aku gitu. Udah apa kamu buat tutor buat aku sendiri gitu. Oke, siap, gasken. Oke. Oke, terima Kasih kasih. semuanya. Udah.